Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kamla Surya Putri. Saya dari tingkat 1 jurusan Pembinaan Bandung. Saya berasal dari kelas D3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Jadi, yang pertama itu di otak ada yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini bakal ngasih sinyal ke kelenjar hipofisis buat ngeluarin dua hormon yang penting. Yang pertama ada FSH dan yang kedua ada LH. Nah, FSH itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Nah, kalau yang LH ini buat proses pelepasan sel telur atau waktu ovulasi gitu. Nah, sekarang kita pindah ke ovarium ya. Jadi di dalam ovarium itu ada folikel kecil. Nah, dengan bantuan si FSH ini, jadi si folikel-folikel ini tuh bakal tumbuh dan salah satunya bakal jadi matang. Nah, folikel matang ini bakal ngasilin namanya estrogen. Nah, hormon yang bikin yang bikin lapisan rahim itu tuh menebal lagi setelah menstruasi itu namanya hormon estrogen. Lalu di sekitar hari ke-14 hormon LH itu bakal naik tinggi banget dan memicu yang namanya ovulasi. Nah, jadi ovulasi itu sel telur tuh bakal keluar dari ovarium dan siap untuk dibuahi gitu ya. Terus setelah ovulasi, folikel yang udah pecah itu bakal berubah jadi korpus luteum. Nah, si korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron dan juga ada estrogennya juga. Nah, fungsi progesteron itu tuh bikin lapisan rahim tuh jadi lebih tebal, terus lebih kayak pembuluh darah dan supaya siap gitu loh buat nampung janin nih kalau misalnya terjadi pembuahan. Tapi kalau ternyata emang gak ada pembuahan, si korpus luteum ini tuh perlahan bakal mengecil dan dia itu hormon progesteron dan estrogen itu bakal turun drastis dan akhirnya si lapisan rahim itu bakal durut lagi. Nah, itu yang kita kenal namanya menstruasi gitu. Nah, sekarang dilihat dari sisi rahim gitu ya. Di dalam rahim itu ada 3 fase. Yang pertama ada menstruasi. Itu tuh di hari pertama sampai hari kelima. Jadi lapisan rahim tuh bakal luruh. Jadi tuh keluar gitu ya sama darah menstruasinya. Nah, yang kedua ada fase proliferatif. Jadi itu tuh di hari ke-6 sampai ke hari ke-14. Jadi estrogen itu bikin rahim itu tumbuh gitu dan menebal lagi. Nah, yang ketiga ada fase sekretori, yaitu di hari ke-5 sampai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Jadi progesteron itu bikin rahim tuh jadi semakin siap gitu buat kehamilan. Tapi kalau emang nggak ada pembuahan, fase ini tuh kayak berakhir dengan menstruasi lagi gitu. Sekian penjelasan tentang siklus menstruasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kamla Surya Putri. Saya berasal dari tingkat 1 jurusan Pembinaan Bandung. Saya berasal dari kelas D3-1A. Jadi di sini saya akan membuat video regulasi hormonal terhadap siklus ovarium dan endometrium. Nah, lanjut aja untuk yang pertama. Jadi semuanya itu dimulai dari otak kita. Nah, di otak kita itu ada yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini mengeluarkan hormon yang namanya GnRH. Nah, GnRH ini nyuruh kelenjar hipofisis anterior buat ngeluarin dua hormon penting lagi. Yang pertama ada FSH dan yang kedua ada LH. Nah, si FSH ini tuh tugasnya buat ngerangsang folikel di ovarium biar tumbuh gitu. Jadi folikel ini tuh kayak kantong kecil yang isinya ada sel telur. Nah, kalau yang kedua itu LH. Jadi LH itu tugasnya buat memicu ovulasi. Jadi dia itu alias ngeluarin kayak sel telur gitu dari folikel. Nah, selanjutnya ada yang namanya siklus ovarium. Nah, untuk yang tahap pertama ada yang namanya follicular phase. Jadi mulai dari folikel-folikel yang kecil, terus folikel primer, folikel sekunder, dan sampai jadi folikel digraft. Jadi itu tuh alias folikel yang udah matang gitu. Nah, folikel yang tumbuh ini menghasilkan estrogen. Nah, si estrogen itu punya tugas yang penting banget, yaitu yang pertama bikin lapisan rahim dan endometrium itu menebal lagi gitu. Jadi setelah luruh dari menstruasi dia bakal menebal lagi gitu karena estrogen ini.
Nah, di hari ke-14 ada kejadian penting gitu ya, namanya ovulasi. Jadi si lonjakan besar dari hormon LH ini bikin folikel tuh pecah. Nah, sel telur tuh bakal keluar dari ovarium. Nah, sel telur ini siap dibuahi sperma di tuba Fallopi. Nah, kalau ketemu sperma bisa jadi kehamilan, tapi kalau misalnya emang gak ketemu sperma, dia bakal lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap kedua ada yang namanya luteal phase. Jadi si folikel yang udah pecah berubah jadi corpus luteum alias badan kuning gitu ya. Nah, terus si tugas corpus luteum ini ngeluarin hormon progesteron dan estrogen. Nah, si progesteron ini bikin dinding rahim makin tebal dan penuh sama pembuluh darah gitu. Nah, tapi kalau ternyata sel telur itu nggak dibuahi, jadi si corpus luteum itu bakal menyusut jadi corpus albicans. Jadi si hormon progesteron itu turun drastis dan akhirnya dinding rahim tuh luruh lagi gitu dan keluarlah darah menstruasi. Nah, sekarang ada yang namanya siklus rahim atau uterine cycle. Nah, ada di hari pertama sampai hari kelima itu namanya menstrual phase. Jadi lapisan rahim yang udah tebel gitu ya, udah luruh. Nah, itu tuh darah menstruasi. Nah, di hari ke-16 sampai ke-14 ada yang namanya proliferative phase. Jadi hormon estrogen dari folikel itu bikin rahim tumbuh lagi gitu ya, terus menebal dan siap buat nyambut sel-sel telur gitu. Nah, hari ke-14 yaitu ovulasi. Jadi telur itu dilepas dari ovarium. Dan ini tuh momen penting banget buat cewek karena itu ada momen paling subur gitu ya buat cewek. Nah, lanjut hari ke-15 sampai hari ke-28 ada yang namanya secretory phase. Jadi progesteron dari corpus luteum itu bikin rahim makin tebal, terus kayak banyak pembuluh darah dan banyak kelenjar. Kalau semua itu jadi udah siap gitu loh kalau ada kehamilan. Tapi kalau emang gak ada pembuahan, ya balik lagi ke menstruasi gitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.